Baiklah, pada kesempatan ini kita pelajari tentang sifat-sifat dari zat asli. Ya, ini berkaitan dengan zat-zat atau fluida yang sering dipakai di mesin-mesin atau di peralatan industri atau di kendaraan. Misalkan air, udara, termasuk nanti refrigeran atau freon dan lain-lain. Jadi seperti ini, misalkan air itu dimasukkan ke dalam tabung yang bisa mengembang dan mengempis. Kemudian tabung itu dipanaskan. Artinya energi panas ini dimasukkan ke dalam fluida yang ada di dalam tabung itu, dalam hal ini air. Misalkan awalnya air itu di kondisi 1, ketika dia diberi energi dia akan berubah menjadi kondisi 2. Jadi dari cairan dia akan berubah menjadi 2. 2 ini kondisi jenuh ya, jenuh, tapi di awal itu namanya cair jenuh. Kemudian dipanaskan terus, dia masuk kondisi 3. Kondisi 3 itu kondisi campuran. Jadi ada cairan dan ada yang sudah menguap. Kemudian sampai ke 4, ini masih jenuh. Jadi garisnya ini masih jenuh. 4 ini kondisi air itu sudah menjadi uap semua. Kemudian ketika energinya terus diberikan, dia akan masuk ke kondisi 5. Kondisi 5 itu dimana energinya yang dimasukkan sudah banyak, dia menjadi superheated atau uap sangat panas. Misalkan temperaturnya sampai 300 derajat Celcius, padahal tekanannya adalah tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Ini kondisi 5. Jadi prosesnya kalau digambarkan di TV diagram itu seperti ini. Dia naik, datar, naik. Yang datar ini kondisi jenuh. Kemudian kalau dinyatakan dalam tabel itu untuk kondisi jenuh itu, 1 atmosfer itu ini kondisi jenuhnya itu 100 derajat Celcius. Jadi kalau tekanannya turun, temperatur jenuhnya juga akan turun. Kalau tekanannya naik, temperatur jenuhnya juga akan naik. Kemudian tabel ini, proses ini untuk variasi tekanan dan temperatur digambarkan seperti ini. Kalau ini TV, variasi tekanannya seperti ini. Jadi ini garis tekanan konstan. Ini juga, di mana P2 ini lebih besar dari P1. Sehingga membentuk kubah. Ini adalah garis cair jenuh. Kemudian ini titik kritis. Kemudian di kanannya ini garis uap jenuh. Kemudian di sini adalah daerah superheat atau sangat panas. Kemudian daerah sini daerah cairan, ini daerah campuran. Kemudian untuk PV diagram seperti ini. Garis temperatur konstannya ini turun, kemudian datar, baru turun. Ini juga turun, datar, turun. Ini T2 lebih besar dari T1. Ini sama ya, ini daerah cair, daerah campuran, daerah sangat panas. Ini titik kritisnya. Jadi yang biasa kita pakai TV ini, TV diagram ini sering kita pakai. Nanti ada istilah VF, VG, VFG. VF itu adalah volume spesifik pada cair jenuh. VG itu volume spesifik pada uap jenuh. VFG ini adalah perbedaan VG dikurangi VF.
Perbedaan antara VG dan VF. Atau VFG adalah VG kurangi VF. Sebagai contoh ini, tangkinya ini diisi dengan 50 kg. Kondisinya adalah air ke dalam kondisi cair jenuh. Temperaturnya 90 derajat Celcius. Tentukan tekanan di dalam tangki dan volumenya. Nah, ini sifat-sifat zat tadi ini selain dinyatakan dalam grafik juga banyak dinyatakan dalam tabel. Nah, ini 90 derajat Celcius, dicari kondisi ini, kondisinya adalah cair jenuh, tekanannya dicari. Ini kita mencarinya dengan tabel A4. Jadi tabel A4 itu untuk 90 derajat Celcius. Jadi tabel A4 itu kita cari dari sini. Ini A3, A4 ini 90 derajat Celcius itu di sini. Kemudian tekanannya ini 70,183 kilopascal. Jadi tekanan jenuhnya adalah 70. Nah, 70,183 kilopascal. Kemudian volumenya, dicari volumenya. Kemudian dari 90 ini kita cari di tabel itu VF-nya atau volume spesifik pada saat cair jenuh. Dicari di tabel ini. Volume spesifik ini VF-nya ini 0,001036 meter kubik per kilogram. Jadi 0,001036 meter kubik per kilogram VF-nya. Ini adalah volume spesifik. Kalau volumenya adalah dikalikan M, massa. Massanya di sini di soal 50 kg, sehingga 50 kali ini ketemu volumenya cairan tersebut pada kondisi cair jenuh, temperatur 90 derajat Celcius, 0,0518 meter kubik. Berikutnya ini masih silinder piston, volumenya 2 feet kuadrat. Kondisinya uap jenuh ini. Kondisi uap jenuh, tekanannya 50 PSI. Tentukan temperatur dan masanya. Temperatur dan masanya. Kondisi uap jenuh. Tekanannya 50 PSI. Di sini dalam PSI itu British, yang diketahui tekanannya. Kita tidak bisa pakai tabel A4 tadi, tapi di sini yang dipakai tabel A5E. A5E itu seperti ini. A5E itu ini 20E, naik lagi 7E, nah, A5E itu ini temperaturnya 50, nah, mungkin atasnya ini. Nah, ini temperatur 50 itu di sini, tekanan 50 PSI, temperaturnya adalah 280,99 derajat Fahrenheit. Ini 28,99 derajat Fahrenheit.
280 ya, yang betul 280,99. Jadi yang betul yang ini, yang tertulis di sini 280,99 derajat Fahrenheit. Kemudian yang dicari masanya, tapi tidak bisa langsung massa di tabel itu. Yang ketemu adalah volume spesifik dulu. Jadi volume spesifik pada saat 50 ini ada di sini. Kondisinya kan tadi uap jenuh itu 8,51 ini. Ini. Kemudian untuk mencari masanya adalah volume yang ini dibagi dengan volume spesifik pada uap jenuhnya ini, sehingga ketemu masanya adalah 0,235 pon. Berikutnya adalah ini air, masanya 200 gram. Dalam kondisi ini diuapkan pada tekanan 100 kilopascal. Jadi tekanannya 100 kilopascal. Yang ditanyakan adalah perubahan volume dan berapa energi yang ditransfer ke dalam air. 100 kilopascal ini yang dipakai tabel A5. Jadi kalau yang diketahui temperatur pakai A4, tapi ini yang diketahui adalah tekanan, itu pakai A5 100 kilopascal ya. A5 ini 100 kilopascal ini temperaturnya ini. Yang ditanya adalah perubahan volumenya. Jadi dari ini dicari ini dulu, VG itu adalah ini kurang ini. Jadi VG ini volume, jadi ini 1,6941 dikurangi 0,00 ini adalah VG atau selisihnya, ketemunya 1,6931. Nah, perubahan volumenya adalah massa yang 200 gram ini kalikan VG. Ini jadikan kilogram menjadi 0,2 kalikan ini, perubahan volumenya adalah 0,3386 meter kubik. Kemudian energi yang ditransfer ke dalam cairan ini berapa? Itu di sini ada HFG. Nah, ini entalpi ini HFG sudah ada ini. HFG kita cari di sini, HFG-nya di sini 2257,5 kilojoule per kilogram. Ini 2257,5 kilojoule per kilogram. Kemudian kalikan masanya, itu adalah energi yang ditransfer ke dalam ini cairan, sehingga dia berubah dari cair jenuh ke uap jenuh sebesar 451,5 kilojoule. Ya, ini dari prosesnya dari sini ke sini. Perubahan volumenya sekian, energi yang ditransfer sekian. Berikutnya ini
tangki. Di dalamnya adalah 10 kg air, temperaturnya 90 derajat Celcius. Ini dalam keadaan campuran, fase campuran, di mana cairannya ada 8 kg, gasnya atau uapnya 2 kg, temperaturnya 90 derajat Celcius. Maka ini karena temperaturnya diketahui pakai A4, nanti ketemu tekanannya 70,183 kPa. Kemudian ini tinggal menggunakan tabel. Kemudian di situ juga ada VF dan VG di tabel A4 itu harganya ini dan ini. Kemudian untuk mencari volumenya tinggal ini aja. Yang VF dikalikan 8 karena ini fluidanya 8, cairannya 8. Kemudian VG itu ini dikalikan 2 kg ini. Nanti volumenya ketemu 4,73. Atau bisa dengan mencari X itu adalah ini, massa uap dibagi massa total atau kualitas campurannya itu, yaitu mg per mt, 2/10. Jadi ini uapnya 2, totalnya 10, 0,2. Bisa menggunakan rumus ini. Jadi VF itu yang ini, tambah X itu 0,2 kalikan VFG itu VG kurangi VF. Ini ketemunya ini. Kemudian untuk mencari volumenya kalikan 10, jadi massa totalnya ini, massa totalnya kalikan 0,43, ini ketemunya 4,73. Nilainya sama. Jadi bisa menggunakan dua cara ini. Berikutnya ini tangkinya tidak diisi air tapi dengan refrigeran atau freon. Masanya 4 kg, volumenya adalah 80 liter. Tekanannya 160 kPa. Tentukan temperatur, kualitas atau X-nya, entalpi, dan volumenya. Pertama, volume spesifik dari refrigeran itu dalam kondisi ini adalah V dibagi M. V nya adalah ini, volumenya 80 liter itu 0,08 meter kubik, masanya 4 kg, jadi 0,02 meter kubik per kilogram. Kemudian pada tekanan 160 kPa itu yang digunakan ini tabel A12. Ini VF nya sekian, VG nya sekian. Nah, angka ini ada di tengah-tengahnya ini. Ini mengindikasikan atau menandakan bahwa dia berada dalam fase campuran ya, fase campuran. Fase campuran karena ini VF lebih kecil dari V, lebih kecil VG. Ini temperaturnya pada kondisi campuran ini pakai tabel ini A12 itu ketemunya min 15,60 derajat Celcius. Kemudian X-nya itu pakai rumus ini, V min VF dibagi V VG. Jadi VF nya itu ini, VFG nya itu VG dikurangi VF, ketemu X nya atau kualitas campurannya 0,157.
dari tabel A12 itu HF-nya ini 31,18 kJ per kilogram, HFG-nya 209,96 kJ per kilogram. Maka entalpinya itu menggunakan rumus ini ketemu 64,1 kJ per kilogram. Kemudian volumenya adalah volume uapnya ya. Volume uapnya itu Mg sama dengan X kali Mt, atau X nya itu ini 0,157 kalikan Mt nya 4 kg, sehingga volume gasnya adalah Mg kali Vg, Vg nya yang ini. Jadi Mg nya sudah ketemu, Vg nya yang ini, sehingga volume gasnya adalah 0,0776 meter kubik atau sekitar 77,6 liter. Berikutnya, tentukan temperatur air di mana tekanannya 0,5 MPa, entalpinya 2890 kJ per kilogram. Nah, di sini kita cari pada tekanan 0,5 MPa itu entalpi jenuhnya 2748. Sedangkan ini lebih besar dari 2748. Ini artinya yang di soal ini kondisinya adalah superheat atau super panas, sangat panas. Uapnya itu sangat panas. Untuk kondisi uap sangat panas itu yang dipakai tabel A6. Tabel A6 itu untuk 2890 itu ada di antara ini, sehingga temperaturnya kita lakukan interpolasi linear sehingga diperoleh temperaturnya itu, temperatur uap super panasnya itu 216,3 derajat Celcius. Dan berikutnya ini air di mana dalam keadaan cairan temperaturnya 80 derajat Celcius, tekanannya adalah 5 MPa. Jadi di sini dibuat gambarnya seperti ini, ada kubah temperatur 80 derajat Celcius. 80 itu kalau untuk 80 derajat Celcius di sini tekanan jenuhnya adalah 47,416 kilopascal. Ini di bawah tekanan yang di soal ini. Kalau ini kan 5 MPa. 5 MPa itu lebih besar dari 47,416 kilopascal. Jadi ini lebih besar. Otomatis garis 5 MPa itu ada di atas ini kalau untuk kondisi jenuhnya. Dan ini memang benar garisnya ketika ketemu dia berada dalam kondisi cairan. Kemudian untuk kondisi cairan gunakan A7, itu diperoleh untuk tekanan 5 MPa dan temperatur 80 derajat Celcius, U-nya sekian. U itu energi dalamnya 333,82 kJ per kilogram.
Sedangkan untuk kondisi jenuh, untuk 80 derajat Celcius, U-nya adalah 334,97 kJ per kilogram. Sehingga terjadi errornya 0,34%. Jadi kondisi cairan ketika didinginkan itu volumenya akan mengecil, lebih kecil dari kondisi cair jenuh pada temperatur yang sama. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.